Santapan Harian Selasa, 10 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tangan-Mu telah menjadikan kami dan membentuk kami. Berilah kami pengertian supaya kami dapat belajar perintah-perintah-Mu. Di dalam terang firman-Mu Kristus, kami bertelut. Amin. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Sahabat Santapan Harian, seluruh surat 3 Yohanes tampaknya menggambarkan pertentangan otoritas dalam gereja mula-mula. Penatua memperingatkan Diotrefes yang menentang otoritasnya. Sebaliknya, Penatua memuji Gaius dan merekomendasikan Demetrius yang kemungkinan membawa suratnya. Dalam penutup surat ini, Penatua mengungkapkan keinginannya untuk bertatap muka dengan jemaat, bukan hanya melalui tulisan. Ia juga berpesan menyapa para sahabat dengan namanya. Jadi bagian penutup menekankan relasi pribadi antara Penatua dan jemaat yang disuratinya. Mungkinkah pengenalan secara pribadi merupakan cara yang paling efektif untuk menjernihkan kekeruhan konflik otoritas dalam gereja? Pengenalan dan kasih yang dirasakan secara pribadi merupakan ciri khas kekristenan sejati, bukan sekedar perdebatan doktrin atau ajaran. Sejarah gereja memang diwarnai berbagai konflik antar kelompok. Beberapa konflik mengakibatkan perpecahan besar, seperti skisma besar Gereja Katolik Barat dengan Gereja Timur Ortodoks pada abad ke-11, dan perpecahan Gereja Katolik dengan Gereja Protestan pada peristiwa Reformasi abad ke-16. Setiap konflik dan krisis gereja memang disertai perdebatan teologis yang rumit dan melibatkan ketegangan sosial politik yang tidak kalah pelik. Namun, di tengah-tengah konflik dan perdebatan keras, kita bisa melihat berbagai persahabatan yang tumbuh, seperti Calvin dan Melanchthon, murid Luther. Ketika Luther dan Zwingli terlibat perdebatan sengit, Calvin mengambil posisi pendamai dan penengah. Calvin meluangkan waktunya untuk menjalin persahabatan
dengan melanchthon. Demikian juga pada masa kini. Gereja tetap membutuhkan semangat pendamai seperti Calvin. Penatua dan Calvin telah memberikan teladan. Iman dan kebenaran bukanlah sekedar pertarungan ide-ide. Keduanya tumbuh secara konkret melalui relasi pribadi dan persahabatan. Pertentangan otoritas dalam gereja memang sangat rumit. Sebab itu, marilah kita mengenali kebenaran melalui relasi pribadi, sikap pendamai, dan cinta kasih yang tulus. Mari kita berdoa. Kami berjanji untuk senantiasa bergandengan tangan dalam kasih dan berjalan dalam terang kasih-Mu ya Tuhan. Kami berjanji untuk bersatu di dalam kasih-Mu dan setia mengasihi serta melayani-Mu dan kepada sesama. Di dalam dekapan kasih-Mu Kristus, kami berjanji. Amin.